Terima kasih, selamat sore semuanya. Kami dari Indonesian Audit Watch, pertama kami harus sampaikan prihatin ya dengan model kinerja KPK yang 1 tahun tapi proses penyelidikannya itu maaf di bawah rata-rata penyelidikan bahkan tingkat Polres sekalipun gitu. Ini kemampuannya mohon maaf. KPK harus mengkoreksi diri, tidak menganggap sebagai lembaga yang terbaik lagi gitu ya. Karena 1 tahun ini tidak ada perkembangan. Yang kami adukan adalah minimal 5 gubernur periodisasi 2018-2023. Kami laporkan, kami cek kembali hari ini karena apa? Baru selesai MK menyampaikan putusan tentang pemilu supaya ini tidak disebut politis. Teman-teman dari IPW kemarin sudah men-cross check gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar pada masa masih belum selesai. Kami sekarang ingin mendorong KPK nanya, sudah diselidiki tidak Pak Anies Rashid Baswedan? Kami sebut nama langsung. Karena sudah 1 tahun. Jadi kita minta KPK mau menjelaskan proses penyelidikannya atas dumas yang sudah kami berikan. Sekali lagi, tolong KPK jangan berdalih apapun. Kami datang nggak ada juga respon yang baik. Di Kejaksaan Agung tidak seperti ini proses penyelidikan. Mereka terbuka, menceritakan, didatangin ke dalam ruangan, bisa kok. Kami tidak menemukan hal yang seperti itu di KPK ini. Oleh karena itu, kami berharap ini sudah selesai masa tenggat dan seluruh perhelatan pemilu. Tidak salah jika gubernur di Sumatera Barat, gubernur di Jawa Barat, gubernur di Jawa Timur, gubernur di Jawa Tengah, dan gubernur DKI Jakarta mohon segera diselidiki. Ini terkait dengan uang 4,4 triliun yang dikonsolidasikan dari modal uang pemerintah daerah di PT Asuransi Bangun Askrida. Perusahaan ini sangat berbahaya karena memberikan dan membuat laporan yang dipoles sedemikian rupa. Oleh karena itu, kita jangan mau lagi lambat ditangani kasus-kasus korupsi. Kejaksaan Agung bisa lebih cepat dari KPK. Itu aja. Kita mau udah dapat perbandingan saat ini. Oleh karena itu, kami mohon sekali lagi KPK untuk mencari cara membuktikan karena Pak OJK sudah mendeteksi data ini. Dan ada uang pinjaman 2,3 triliun bermasalah di Bank BUMN Indonesia. Ini kayaknya Pak Menteri BUMN juga jangan konyol, pura-pura bodoh gitu. Ini ada perusahaan yang modalnya semua dimiliki oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, tapi kelakuannya bodong. Ini berdampak kepada banyak selebriti dan grup band yang terkonsolidasi, baik itu yang mengendorse maupun kerja-kerja dalam kegiatan korporasi tersebut. Begitu. Ada inisialnya Bang, mungkin para public figure. Inisialnya perempuan, cantik, seksi, usia muda, melakukan kegiatan endorse di periodisasi 2018-2019 atas 1 unit skincare yang megah di wilayah Jakarta Selatan, kurang lebih seputaran Casablanca. Itu salah satu. Belum lagi 1 grup band. Grup band itu lumayan melakukan kegiatan pada tahun 2022 saat perusahaan ini berulang tahun. Uang itu kecenderungan uang kotor, uang hitam. Begitu. Bang, ini kan kemungkinan kan mereka juga tidak tahu ya, sudah mengetahui bahwa itu dana bersih kotor, Bang. Nah, ini bagaimana nih, Bang? Harusnya penyelidik KPK yang bisa membuktikan itu. Buktinya udah ada kok. Berbundel-bundel kami berikan pada KPK. Kok naif sekali mereka tidak memproses itu. Kami kemarin sudah pamit dengan salah satu penyelidik. Saya sebut, maaf Pak, kami harus membuka persoalan ini karena kontestasi politik sudah selesai. Pelakunya para gubernur. Begitu. Untuk aliran dana ke para artis ini kira-kira Jumlah apa dan namanya siapa aja, Bang? Lumayan, di luar kebiasaan kelaziman untuk seorang profesional sebagai endorsement. M atau T? Miliar. Atau... Hitungannya miliar. Bang, siapa Bang yang dimaksud mungkin? Itu inisialnya P, perempuan. Dikenal dengan endorsement dan beberapa kegiatan. Di sini bisnis yang dilarikan oleh para gubernur ini adalah skincare dan pet shop. Itu masa marak tumbuhnya skincare di Indonesia 2018
18/2022. Begitu. Cuma 2 orang ini maksudnya grup band 1 dan E doang. Iya. Ada yang lain? Ada beberapa lain, ada di Sumatera Barat, di Sumatera Utara juga ada pembukaan untuk skincare, tapi yang paling besar itu adalah di Jawa Barat dan di Jawa Timur serta Jakarta. Apakah sampai saat ini aliran dana itu atau Aliran dananya tetap, karena sumbernya tetap hitam sejak 2018. Bahkan hari ini perusahaan ini sedang melakukan rapat umum pemegang saham di hotel di Jakarta Pusat. Bang, mungkin harapannya apa ya Bang? Harapan KPK jangan kalah ketimbang, atau bahasa Sundanya jangan kalah tinimbang Kejaksaan Agung atuh. Jangan sampai kalah dong. Atau memang sebenarnya KPK udah kalah? Begitu kan. Kejaksaan Agung lebih dari sekarang kok, lebih lompatannya lebih canggih, lebih cepat, begitu sebenarnya. Sandra Dewi, kita harap Kejaksaan Agung jangan mau terjebak pada hanya sebatas Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kita berharap bahkan tidak hanya sekedar robet, tapi harus ikut kepada kurang lebih 35 korporasi di belakangnya, termasuk 5 korporasi di belakang Sandra Dewi Gold. Itu adalah kanal pencucian uangnya. Apakah ada nama artis Bang yang lainnya Bang? Prediksi kita selama 2019 ke 2023, 10 orang aja belanja emas 1 tahun di Sandra Dewi Gold, ada 50 orang pesohor yang terkonsolidasi dengan bisnis itu. Oke, Bang minta pendapatnya, dia baru saja disita kembali mobilnya 3 atau 4 Masih kurang itu. Gimana Bang? Prediksi kita bahkan jetnya itu kan itu diparkirkan dan dikonsolidasi, dibisniskan di lapangan terbang Selatar di Singapura yang 20 km dari Changi. Panjang landasan 2,7 km dan lebar landasan 1,2 km sudah diterbangkan 270 kali untuk bisnis di atas angkasa, untuk bisnis-bisnis yang transaksi hitam. Berarti harusnya jetnya disita juga atau seperti apa Bang? Harusnya itu dilakukan, dan Kejaksaan Agung sudah mewayangkan ke arah sana. Rumah bagaimana Bang? Terlampau kecil untuk ukuran sekitar 30 triliun uang fisik. Jadi kawan-kawan semua, ini adalah dugaan kerusakan atau kerugian negara karena kerusakan lingkungan. Kami mendesak Kejaksaan Agung segera periksa yang namanya transaksi penjualan komoditas timah. Bang, Jangan diumpetin. Bang, besok itu ada rencana ke Jagung untuk Preston di Bangka Belitung di Gubernur. Gimana pendapatnya Bang? Ada keterlibatan? Luar biasa. Gitu dong baru benar sebagai penyidik. Jangan kayak gini diam-diam. Taunya hanya OTT. Kalau OTT mah kenapa nggak kita bikin Satpol PP aja untuk mengkonsolidasi mesin Pegasus? Gampang kalau OTT. Lakukan dong penyidikan, penyelidikan, hitung kerugian negara. Kayak mereka tuh 271 triliun konsolidasi kalau perbaikan kerusakan lingkungan. Itu baru benar, baru penyidik. Tapi wajar ya, penyidik kejaksaan itu setingkat lebih tinggi daripada penyidik lainnya. Wajar ya. Gitu ya berarti ya, berarti kejadian sekarang. Untuk ukuran saat ini, karena mereka diam. Kan ini nggak apple to apple. Yang di sana cepat lompatan kuantum, di sini tidur. Bermasalah, ketuanya bermasalah, ininya bermasalah, kan begitu. Bang, sosmednya hilang semua Bang. Itu salah satu metode menghilangkan jejak, walau dia nggak ngerti, walau dia 404, 10 tahun yang lalu pun itu masih bisa kita bangunkan kok. Kami udah pegang datanya kok. Itu 5 perusahaan di balik itu. Ada namanya nanti LO. Terus ada nanti di 5 perusahaan paling belakang itu politisi paling besar di Republik saat ini. Bang, ini kan tadi abang bilang itu kan ada mampu Kecenderungannya, ya. membeli emas di SD. Nah, datanya sendiri dapat dari mana nih Bang? Karena kan banyak yang bertanya-tanya nih. Itu menurut kami, dugaan kami kanal pencucian uangnya. Di situ. Jadi kurang lebih gini, suami memberikan modal ke istri untuk membeli bahan baku emas, dipolos sedemikian rupa, dipersiapkan, konsolidasi, lalu diperdagangkan, pencatatannya mungkin di markup. Bisa saja kan? Ini emas cenderung setingkat lebih mudah mengerjakannya ketimbang jual beli arwana. Kalau arwana itu adalah pencuci uang paling sempurna di dunia. Makanya perusahaan arwana yang bisa TBK di dunia hanya ada di Indonesia. Itulah yang kemarin diperiksa oleh Pak Susno Duaji. Itu udah benar Pak Susno di situ. Gitu dia. Bang, ini yang 50, ini kan 50 artis ini kan belum tahu nih apakah itu. Kami yakin kalau diperiksa pihak Kejaksaan Agung pencatatannya namanya lengkap tuh, apalagi diperiksa CCTV-nya kan.
Dapat, kayak kita sarankan di Bandara Seletar itu di Singapura, diambil CCTV, kami yakin pejabat Indonesia yang ikut menggunakan pesawat 270 kali itu. Gitu. Harapannya pasti kan sudah ada beberapa kendaraan yang sudah disita dan indikasinya pun ke rumah juga akan segera disita. Ini seperti apa Bang? Minimal Mbak, PT MHW itu tersangkakan sebagai corporate crime. Minimal ini. Selain 30-an PT lainnya. Karena apa? Di daerah pun nanti CP itu ada banyak itu. Nah itu baru yang ditetapkan oleh kejaksaan. Tapi menurut dugaan kami, di trading komoditi timah itulah sesungguhnya yang namanya korupsi. Itu kami harap Jaksa Agung lebih cerdik mengarah ke sana. Di situ yang paling besar. Karena ongkos produksi dari penambang liar di up, dijual ke timah, di up, saat di trader jatuh harganya. Itu modus operandi mereka. Begitu Mbak. Makasih. Terima kasih semua. Terima kasih.